Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita malam hari ini adalah terkait dengan niat ya. Niat yang benar maka rezekinya pasti akan lancar. Niat itu kawan-kawan seperti alamat gitu ya. Seperti alamat. Maka ketika kita nulis surat, alamatnya jelas, maka akan sampai. Alamatnya jelas, maka akan sampai tepat waktu. Ketika alamatnya samar-samar, tidak jelas, ya ada kemungkinan nyampenya lama atau bahkan kesasar gitu ya. Karena alamatnya tidak jelas. Maka niat yang kita miliki ini harus benar. Nah, kawan-kawan, apa nih niatnya mengikuti program challenge Manut Quran ya? Diniatkan untuk apa? Apakah diniatkan untuk sekedar mendapatkan dunia ataukah diniatkan untuk hajat-hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Meskipun memang benar itu nanti adalah sesuai dengan janjinya Allah akan diijabah doa-doanya, akan diwujudkan hajat-hajatnya, akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitasnya dan dilancarkan rezekinya. Namun kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, ketika niat kita hanya urusan duniawi, maka hanya itu yang nantinya akan kita dapatkan. Tetapi ketika niat kita adalah untuk ibadah, untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dampak-dampak tadi yang terkait dengan dunia itu akan mengikuti. Maka malam hari ini, sebelum kita mulai pada challenge di bulan September ini, maka kami harapkan kita semuanya mulai menata hati kita, mulai menata diri kita, mulai kembali mengevaluasi. Niatnya apa sih? Niatnya ingin lunas utang. Oke. Niatnya apa sih? Niatnya ingin punya penghasilan tambahan yang besar. Oke. Niatnya apa sih? Niatnya agar usahanya lancar. Oke. Boleh. Tetapi itu kemudian kita taruh di baris nomor 2 ataupun 3. Baris yang pertama niat kita adalah bahwasanya kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya niat kita mengikuti program challenge ini adalah agar ibadah kita terkontrol, agar ibadah kita senantiasa bisa istiqomah. Sendirian mungkin bisa, tetapi sendirian itu kadangkala kita akan mengalami masa-masa jenuh, masa-masa lemah. Karena iman itu wajazid wajangfus. Jadi kadang naik, kadang turun. Iman itu akan naik dengan ketaatan, dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan. Dan ketika seseorang sedang sendirian, maka itu sangat memungkinkan untuk seseorang itu melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adakan program kelas. Kita adakan program challenge ini agar kita bisa bersama-sama. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Agar kita sama-sama saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dalam hal kesabaran. Sabar kenapa? Ya sabar, kita menghadapi ujian-ujian Allah ini harus dengan penuh kesabaran. Karena nanti ada di antara kita yang ketika menjalani challenge ini itu akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang anteng saja, tapi ada juga yang memang betul-betul begitu dahsyatnya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang memilih agama Islam,
ketika seseorang memilih akidah yang lurus, ketika seseorang memilih hijrah, ketika seseorang memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji. Maka nanti ada kawan-kawan ya. Dalam proses pembelajaran kita itu, nanti kita akan ketemu dengan ujian-ujian. Maka disinilah pentingnya nanti antara satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan, untuk saling mensupport, untuk saling mendoakan. Ya, seperti itu teman-teman. Sekali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang niat, dan niat inilah yang nanti akan menentukan hasil akhirnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahwa segala amal itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari apa yang diniatkan. Ketika kita meniatkan hanya untuk hal remeh-temeh, hanya untuk mendapatkan dunia saja, maka ya dunia yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengharapkan balasan hanya datangnya dari Allah, maka dunia juga akan kita dapatkan. Doa-doa kita kan diijabah oleh Allah. Hajat-hajat kita akan diwujudkan oleh Allah. Hutang-hutang kita akan dilunaskan oleh Allah. Bahkan derajat-derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mengawali malam hari ini dengan niat yang benar. Nah, terkait dengan doa bagaimana? Ya, doa itu adalah bagian dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Ya, teman-teman yang belum menuliskan doa, silakan nanti tuliskan doa, ya. Tuliskan doa karena itu tugas yang kedua. Ya, tugas pertama kemarin adalah ta'aruf, kenalan. Tugas yang kedua adalah menuliskan 3 doa. 3 doa ya. Yang mana doa-doa ini nanti akan menjadi tugas dari masing-masing orang, dari masing-masing individual untuk senantiasa membacakan setiap hari minimal 1 kali. Jadi kita mendoakan kawan-kawan kita yang dalam satu grup, yang doanya sudah ditulis, ada nama, ada doa di situ, kita bacakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita mendoakan orang lain, mendoakan kawan-kawan kita, maka doa kita akan diaminkan oleh malaikat, yang kemudian malaikat juga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama. Artinya apa? Artinya ketika kita setiap hari mendoakan 10 orang dengan doa yang berbeda, berarti ada 30 doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, dan itu berarti kita juga didoakan oleh malaikat sejumlah 30 yang tadi sudah kita bacakan. Dan itu begitu seterusnya, setiap hari begitu. Maka peluang untuk diijabah doa-doa kita akan semakin besar. Di sisi lain kita juga akan didoakan oleh kawan kita yang lain. Jadi saat kita mendoakan kawan-kawan kita, maka kita juga akan didoakan oleh kawan-kawan kita yang lain. Maka penting untuk teman-teman menuliskan hajatnya, menuliskan 3 doa di dalam kolom doa tersebut. Nah, kapan kita harus membacakan doanya? Silahkan ya. Bisa dibaca di sepertiga malam terakhir. Atau bisa dibaca menjelang sholat subuh. Atau bisa dibaca selepas sholat subuh. Terserah ya. Atau mau dibagi misalnya. Karena temannya ada 15 misalnya dalam satu grup. Dibagi menjadi 5 kali sholat misalnya. Berarti selesai sholat 3 doa, 3 orang. Selesai sholat 3 doa, 3 orang. Selesai sholat 3 orang. Dan begitu seterusnya. Berarti nanti selesai 5
belas kawan kita yang lain. Insya Allah begitu seterusnya, ya. Atau boleh sekali duduk kita baca, kita konsentrasi, khusyuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan program kita, program challenge kita kawan-kawan, ini adalah program pendampingan. Jadi teman-teman, apalagi di batch yang terakhir, insya Allah saya berkomitmen akan memantau ya secara langsung kepada teman-teman. Meskipun nanti kami juga dibantu oleh admin, oleh Mbak Emma, tetapi saya sendiri akan fokuskan untuk teman-teman benar-benar bisa terpantau aktivitas hariannya. Bagi teman-teman yang serius, bagi teman-teman yang komitmen, insya Allah kita akan lihat perbedaannya 30 hari ke depan. Apa yang akan kita dapatkan, kejutan-kejutan apa yang akan Allah berikan kepada diri kita. Oke? Dan nanti kita mulai malam hari ini. Ya, nanti kita mulai dari malam hari ini, yaitu nanti dengan sholat tahajud. Ya. Mulainya dengan sholat tahajud. Nah, rangkaian sholat tahajud itu teman-teman bisa mulai dengan 2 rakaat sholat taubat dulu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat hajat. Yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Lalu ditutup dengan sholat witir minimal 1 rakaat. Nah, bagi teman-teman yang sholat witirnya selepas sholat isya, sebelum tidur, maka nanti di akhir tidak perlu sholat witir lagi, karena witir hanya 1 kali aja boleh dikerjakan, ya. Baik selepas sholat isya ataupun nanti selepas sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud, sholat witir selesai, sembari menunggu waktu subuh gitu ya, maka perbanyak istighfar dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kemudian kita juga bisa membaca Al-Qur'an, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masuk di waktu sholat subuh. Nah, ketika waktu masuk waktu sholat subuh, ya kita sholat subuh, lalu kemudian ada yang namanya sedekah subuh atau infak subuh. Ya, silahkan ya. Teman-teman kumpulkan infak subuhnya, ya kami berikan pilihan gitu ya. Tidaknya teman-teman nanti bisa tergabung dalam program islah. Infak subuh lunas amanah. Jadi infaknya teman-teman kita kumpulkan, lalu nanti kita akan salurkan kepada teman-teman yang membutuhkan, yang sudah kepepet untuk angsuran atau untuk membayar pinjaman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sehingga nanti silahkan lepas sholat subuh, kemudian ada infak subuh. Lalu kemudian berjalan waktu sampai dengan duha. Nah, disitulah kemudian kita nanti sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian kita beraktivitas bekerja seperti biasa. Masuk sholat duhur, kita kemudian mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, kemudian isya dan seterusnya. Nah, di sela-sela sholat itu, kita ada aktivitas lain, yaitu adalah teman-teman belajar. Nah, khusus di batch yang terakhir ini, belajarnya kita akan seragamkan, yaitu teman-teman nanti kita akan berikan link YouTube, kajian Manut Quran. Nah, teman-teman menyimak setiap kajian-kajian yang kami kirimkan, kemudian merangkum atau menuliskan apa yang sudah kita dapatkan ketika menyimak kajian-kajian tersebut. Ya, jadi belajarnya kalau di episode sebelumnya, di batch yang sebelumnya itu kita bebaskan, teman-teman boleh membaca buku, menyimak YouTube ataupun mencari artikel-artikel yang lain. Nah, khusus untuk di batch yang terakhir, teman-teman kami sarankan nanti kita akan berikan linknya.
yaitu tentang kajian manut Quran. Ya, itu dalam proses belajarnya. Lalu nanti ada juga silaturahmi, ya. Silaturahmi, ya, jika memungkinkan silaturahmi ini bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, ya. Tapi jika tidak memungkinkan maka bisa by phone, WA ataupun SMS, ya. Video call juga bisa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada juga istighfar. Kita baca istighfar 1000 kali sama seperti panduan menurut Quran. Kemudian kita baca sholawat juga sama 1000 kali. Insya Allah demikian, ya. Nah, nanti akan masuk dan teman-teman setiap hari juga akan selain dikirimkan link YouTube tadi, nanti teman-teman juga akan dikirimkan ada doa harian, ada quotes harian, itu yang teman-teman nanti bisa baca. Mudah-mudahan dari quotes dari doa-doa harian itu semakin menguatkan ghirah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman juga di sela-sela waktu sholat tadi, teman-teman juga bisa berkonsultasi, teman-teman juga bisa bertanya terkait dengan persoalan dan juga ibadahnya masing-masing. Oke, lalu kemudian tadi berjalan sampai asar, maghrib, isya. Nah, selepas isya maksimal pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman diminta sudah melaporkan aktivitas hariannya. Jadi selama 1 hari ini yang dimulai dari tahajud nanti malam, ya, itu tahajud, sedekah dan seterusnya, itu nanti ada kolom-kolomnya yang teman-teman harus centang, harus isi, dan kemudian setiap hari dilaporkan kepada admin. Agar apa? Agar kami nanti bisa memantau sejauh mana aktivitas teman-teman dan sejauh mana aktivitas teman-teman dalam menjalankan program jalan ini. Ada pertanyaan lagi misalnya bagaimana dengan emak-emak ataupun wanita yang sedang menstruasi ataupun sedang halangan? Ya, ini akan menjadi sebuah rukhsah atau menjadi sebuah keringanan atau menjadi sebuah bonus gitu ya. Maka teman-teman ibadah-ibadah yang tidak dilarang itu bisa dilakukan dan ibadah-ibadah yang dilarang maka diabaikan saja. Fokus pada ibadah yang diperbolehkan ketika wanita sedang menstruasi ataupun sedang haid. Insyaallah demikian ya kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini kami buka sesi tanya jawab. Tinggal 10 menit waktunya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau yang mau sharing kami persilahkan ya. Baik lewat chat ataupun secara langsung. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Oke, baik barangkali kita buka dulu untuk 2 orang ya yang mau bertanya secara langsung ataupun 2 pertanyaan lewat room chat. Silahkan teman-teman. Ya ada Ibu Novianti yang melakukan resen, silahkan bisa langsung dibuka mic-nya dan disampaikan. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Ustadz ingin menanyakan setelah kita melakukan sholat sunnah seperti taubat, hajat, tahajud, apakah setelah masing-masing sholat begitu tahiyat akhir kita Assalamualaikum baca doa atau bisa langsung disatukan setelah sholat tahajud, Ustadz? Ya, bisa dibaca setelah semuanya selesai. Berarti langsung dijadikan satu aja penutup di sholat tahajud gitu ya Ustadz ya? Iya, oke. Oke. Terus Ustadz, kalau untuk sholat hajat, apakah ada bacaan surah khusus gitu Ustadz? Atau boleh yang lain saja? Ya, silakan dibaca surah yang mudah dibaca ataupun ringan untuk dibaca seperti itu. Oh, baik Ustadz. Jadi Oke, tidak ada siap. ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah Ustadz. Terima kasih. Itu aja Ustadz. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barangkali satu lagi yang mau raise hand secara langsung, mau mic sebelum saya buka yang di chat ya. Oke, baik. Karena belum ada yang secara langsung, belum ada yang raise hand lagi, saya sampaikan yang ada di room chat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau kita begadang, apa bisa sholat tahajud? Ya, ya, sholat tahajud itu diutamakan ketika kita sudah tidur terlebih dahulu. Ya, maka ketika kita belum tidur disebutnya sebagai sholat malam ya. Seperti itu. Diusahakan nanti bisa tidur terlebih dahulu. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk tidur, ya enggak apa-apa. Insya Allah bisa dilakukan ya. Ya mulai sebagai pengganti tahajud. Kemudian dari Pak Anto, Kang Udin untuk sholat tahajud jam berapa ya? Untuk sedekah subuh langsung di masjid yang bersangkutan atau gimana? Oke, yang pertama terkait dengan sholat tahajud jam berapa? Ini masuknya di sepertiga malam terakhir ya Pak Anto ya. Dan masing-masing daerah ini tentu berbeda karena waktu sholatnya berbeda ya antara Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat ini juga berbeda. Sama-sama Indonesia bagian barat saja antara Surabaya, Solo, Jakarta, Medan ini juga sudah berbeda waktunya ya. Maka silahkan dicek di daerah masing-masing kapan waktu sholat subuhnya atau jadwal sholatnya ya. Jadi kita bisa bagi malam itu antara waktu maghrib dengan sholat subuh. Jadi katakanlah kalau kita bikin misalnya maghrib itu adalah pukul 6, subuh katakanlah pukul 5 gitu ya misalnya, maka antara pukul 6 sampai pukul 5 itu kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung yang kurang lebih 6, 7, 8 berarti 7, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti malam pertama ya. Berarti adalah sepertiga malam pertama. Kemudian mulai pukul 11, 12, 1, 2 ini adalah sepertiga malam kedua. Nah, berarti setelahnya itu sampai waktu subuh itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, silakan pakai di sepertiga malam yang terakhir, Pak Anto. Sekali lagi, tiap daerah ini berbeda karena waktu sholatnya juga berbeda-beda ya. Oke. Kemudian sedekah subuh tadi sudah kami sampaikan, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu agar nanti bisa ditransferkan ke rekening islah ketika sudah terkumpul ya. Jadi kita ada program islah infak subuh lunas amanah yang akan disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan dan sudah darurat untuk bisa membayar cicilan atau melunasi amanahnya dan tentu ada kriteria dan apa namanya, ada syarat yang harus dipenuhi bagi teman-teman yang akan menerima dari dana islah ini. Kemudian Pak Kaswanto ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk sedekah subuh umpama kita kumpulkan sendiri lalu kita salurkan sendiri tiap bulan apa bisa? Bisa Pak Kaswanto ya, tetapi teman-teman tadi kami sampaikan diharapkan bisa tergabung dalam program islah ya. Di teman-teman yang ikut program challenge ini kami sarankan untuk bisa tergabung dalam program islah infak subuh lunas amanah ya. Karena apa? Karena nanti penting karena salah satu panduan kami untuk menentukan siapa yang nanti akan dibantu adalah apakah teman-teman sudah menjalankan program manut Quran dengan baik dan benar seperti itu ya. Baik Pak Emil Putrawan, untuk sholat duha bisa jam 7 pagi Ustadz. Ya sekali lagi ini nanti berbeda waktunya ya. Kalau apa namanya di daerah Surabaya dengan di daerah Medan ini tentu nanti berbeda waktunya. Maka silahkan Bapak berada di mana dicek
jadwal sudah ada ya. Sekarang sudah ada di internet ini ya, sudah ada jadwal subuh jam berapa, kemudian jadwal matahari terbit jam berapa. Nah, sholat duha itu bisa dimulai dari duha yang paling awal, itu yang sering kita sebut sebagai sholat syuruk ataupun sholat isra ya. Yaitu di mana 10 menit dari matahari terbit. Silahkan dicek jadwalnya matahari terbit itu jam berapa. Nah, tinggal ditambah 10 sampai 15 menit. Nah, itu berarti nanti sudah masuk waktu syuruk ya. Nanti itu bisa kita sholat sekaligus sebagai sholat duha di awal waktu. Nah, seperti itu Pak Emil Putrawan ya, karena kita tidak tahu kondisinya ada di mana dan masing-masing daerah tentu berbeda-beda. Oke, baik ya. Ya, oke teman-teman ya. Insya Allah kurang 2 menit lagi. Cukup. Tadi yang mau disampaikan. Assalamualaikum Kang Udin. Oh iya, silakan Pak Anto. Mengenai sholat suruk nih Kang. Sholat suruk kan kalau di Jakarta Timur tuh sekarang jam 5.42. Nah, berarti kan kita tambahkan 10 menit setelah 5.42. Berarti Ya. 5 kurang aja 6 kurang sekian lah ya. Ya, 6 jam kurang 6 lah 10 gitu gitu. ya, pas Nah, jam 6 lah. Nah, begitu kita sholat suruk 2 rakaat. Terus nanti saya sampai kantor jam 7 atau setengah 8 saya sholat duha. Itu nggak apa-apa, Tat? Boleh ya. Boleh ya? Boleh ya. Jadi suruk tetap saya jalanin di masjid, pulang Oke. subuh nggak pulang dulu, suruk Ya, baru di kantor gitu. Ya Oke, udah, siap. gitu aja kan. Yuk, makasih, Oke, Bos, ya. siap. Yo, Makasih. boleh. Insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Ini sudah pukul 21 kurang sekian detik lagi. Insyaallah sudah tidak ada yang bertanya dan artinya sudah paham dan insyaallah mulai malam ini kita sudah masuk di challenge hari yang pertama. Insyaallah sampai dengan 30 hari ke depan kita akan bersama-sama berikhtiar, kita akan bersama-sama saling mendoakan, kita akan bersama-sama saling mengingatkan ya, antara satu dengan yang lainnya. Baik, mari kita tutup pertemuan sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.